Yo guys, welcome back to Putra Chess Bali channel. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa baik, diberikan kesehatan, serta segala keinginan dapat terkabulkan di tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, detik ini juga. Nah, di video kali ini kita akan membahas tanaman kerdil yang tak pernah sepi peminat. Seluruh dunia pasti tahu tentang si kecil ini tentunya. Tidak lain dan tidak bukan bonsai. Yap, betul, bonsai. Setelah di video sebelumnya membahas mengenai Phalaenopsis yang merupakan salah satu puspa nasional, bagi kalian yang belum nonton, saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, sebelum lanjut membahas bonsai, saya ingin mengucapkan terima kasih telah berkunjung dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Let's go! Bonsai adalah tanaman yang dikerdilkan di dalam pot. Hal ini bertujuan membuat miniatur dari bentuk pohon asli di alam bebas. Ya, kurang lebih seperti pohon di film-film yang meliuk-liuk dan umurnya terlihat jutaan tahun. Salah satu yang paling ikonik adalah pohon di film Avatar yang rilis tahun 2009 lalu. Lanjut, proses penanaman bonsai dalam bahasa Jepang disebut sai, bukan temannya Naruto, dan media pot yang digunakan disebut bon, bukan bon yang di warung. Istilah bonsai dalam bahasa Jepang memiliki makna pemeliharaan tanaman kerdil di dalam pot. Istilah tersebut mencakup keindahan ranting, keindahan daun, keindahan batang, keunikan bentuk, serta media pot yang menjadi wadah. Pelafalan bonsai dalam bahasa Jepang adalah penzai. Semoga saya nggak salah ucap ya. Seni ini mencakup berbagai teknik seperti pemotongan, pemangkasan, serta pengawatan dan lain-lain. Nah, dari beberapa teknik itu, pengawatan adalah hal yang bagi saya paling sulit. Pengawatan ini harus dilakukan secara perlahan dengan melilitkan kawat, kemudian dibengkok-bengkokkan. Pembengkokan itu kalau salah bonsai malah bisa patah. Jangan kalian kira hati aja yang bisa patah. Pembengkokan ini berfungsi dalam membentuk cabang agar sesuai imajinasi kalian. Mau bentuk apa mah bebas. Sama kayak nanya si doi mau makan apa yang terserah. Semua teknik tersebut sangat rumit dan membutuhkan kesabaran serta waktu yang sangat-sangat lama. Saking lamanya, Boruto bisa punya cucu. Selain lama, hal ini juga melibatkan berbagai macam pekerjaan yang melelahkan, seperti pemupukan atau penyiraman atau suhu dan lain-lain dan lain-lain. Kenapa dan lain-lainnya saya tekankan ada dua? Karena tidak ada bonsai yang benar-benar selesai. Sifat tanaman yang terus tumbuh mengharuskan kalian melakukan perawatan secara terus-menerus sampai cucunya Boruto punya cucu segudang. Bingung gak tuh? Kesenian penjing ini bermula dari kebiasaan para tabib atau dokter tradisional di Cina yang saling berkirim tanaman obat di dalam pot. Nah, dulu kan jaraknya jauh ya, jadi kalau yang dikirim daun aja kan takutnya rusak. Nah, jadilah dikirim beserta medianya. Dari situ kemudian muncul ide membuat bonsai. Pada saat itu bonsai dibuat dengan meniru bentuk binatang dan simbol-simbol tertentu. Singkat cerita, kemudian popularitas bonsai menyebar hingga ke seluruh dunia. Bonsai merupakan gabungan antara seni dan tanaman. Kesenian ini sangat populer di kalangan Oji-chan di Jepang. Meski demikian,
Jika dilihat dari sejarah munculnya bonsai, ternyata seni tumbuhan kerdil ini bukan berasal dari Jepang, melainkan dari Cina pada tahun 220 Masehi. Nah, komen di bawah ya kalau kalian juga baru tahu. Lanjut, masyarakat Cina mengenal bonsai sejak masa dinasti Tang dengan nama penjing. Ingat ya, penjing, pakai P bukan nama hewan. Kesenian bonsai mulai berkembang di kawasan Jepang pada zaman Kamakura. Saat itu, seni tanaman ini populer di kalangan bangsawan dan oji-chan. Bonsai yang sebelumnya disebut penjing oleh masyarakat Cina, setelah masuk ke Jepang perlahan-lahan berubah nama menjadi bonkai. Bonkai sendiri diartikan sebagai miniatur tanaman. Pada zaman Edo, bonkai kemudian meluas di setiap kalangan masyarakat, mulai dari pejabat tinggi, rakyat jelata, bahkan para samurai yang terkenal dengan keganasan katananya pun ikut dalam viralnya bonkai pada masa itu. Wih, ternyata dari dulu juga ada yang viral-viral ya. Seiring berjalannya waktu, hampir semua masyarakat di negeri Sakura sudah mempunyai tanaman bonkai di rumahnya masing-masing. Pada era Meiji di abad ke-19, istilah bonkai mengalami perubahan lagi menjadi bonsai. Nama tersebut sesuai dengan pelafalan dari penzai yang sempat saya bahas di awal-awal video. Kalau kalian udah lupa, saya bahas ulang. Kata bonsai berasal dari penggabungan antara sai, pelafalan Jepang dari zai, yang berarti penanaman, dan bon, pelafalan Jepang dari pen, yang berarti pot dangkal. Oleh sebab itu, bonsai bisa diartikan sebagai penanaman pada pot dangkal. Di zaman yang dinamis ini, pengertian mengenai bonsai terus berkembang dan berubah-ubah. Dari dulu yang hanya sekedar tanaman obat, hingga kini akhirnya merujuk sebagai tanaman yang dikerdilkan dan menjadi miniatur tanaman di dalam pot yang bernilai seni tinggi. Di samping itu, peruntukan bonsai pun mengalami perubahan dari obat-obatan tradisional menjadi tanaman hias di rumah-rumah bangsawan dan semua kalangan masyarakat. Kriteria tanaman bonsai. Walaupun objeknya adalah tanaman, tetapi tidak semua jenis tanaman bisa dijadikan bonsai. Hanya tumbuhan dengan kriteria tertentu yang bisa dibentuk hingga menjadi bonsai. Adapun beberapa kriteria tumbuhan yang memenuhi standar tersebut adalah berkeping dua atau dikotil. Kriteria pertama untuk membuat bonsai adalah tanaman harus berasal dari kelompok dikotil atau tumbuhan yang berkeping dua. Tumbuhan dikotil bisa diketahui dari ciri khas seperti kambium pada batang yang membuatnya kokoh. Dengan begitu, penampakan fisik tanaman dikotil akan memiliki batang yang semakin ke bawah semakin membesar. Tanaman dengan batang besar dan kokoh menjadi pilihan tepat karena tekstur tersebut membuatnya kuat pada saat dibentuk. Tidak hanya itu, sistem perakaran tanaman dikotil juga lebih kuat karena mempunyai jenis akar tunggang dengan akar utama berukuran besar. Yang kedua adalah berbentuk unik. Tanaman untuk bonsai adalah mempunyai bentuk yang indah dan unik. Contohnya adalah tanaman dengan bunga warna-warni dalam satu pohon, kontur batangnya berliku-liku atau buahnya berbentuk aneh. Kadangkala keunikan seperti ini dimiliki oleh tanaman yang cacat, sehingga morfologinya berubah menjadi ciri khas tersendiri.
Kemudian berikutnya adalah tahan terhadap perlakuan khusus. Menerapkan kesenian bonsai pada suatu tanaman berarti memberi perlakuan khusus untuk memperindah tampilan tanaman tersebut. Perlakuan khusus yang diberi biasanya berupa pemahatan, pemangkasan hingga memberi kawat dengan tujuan mengubah bentuk tanaman tersebut agar sesuai keinginan. Oleh sebab itu, tanaman yang ingin dijadikan bonsai haruslah mempunyai daya tahan yang baik, sebab perlakuan paksa tersebut akan mengubah bentuk fisiologis dari tanaman. Jika tanaman dijadikan bonsai tidak mempunyai daya tahan yang kuat, maka risiko paling besar adalah kematian pada tanaman. Yang keempat, tumbuhan haruslah berumur panjang. Membuat tanaman bonsai tidaklah mudah dan tidak bisa jadi dalam waktu singkat. Butuh serangkaian proses panjang sampai akhirnya suatu tanaman menjadi bonsai. Proses ini meliputi perlakuan khusus yang diberikan dan juga perawatannya. Jadi, tanaman harus memiliki umur panjang agar dapat bertahan lama. Bonsai yang berhasil biasanya mempunyai kesan tua, bukan karena tanaman tersebut sudah tua ya, tetapi merupakan hasil perpaduan berbagai unsur seni yang diterapkan selama bertahun-tahun. Dan yang terakhir adalah ukuran. Sesuai dengan artinya miniatur tanaman, maka bonsai adalah tanaman yang memiliki ukuran kecil atau kerdil. Biasanya ukuran standar dari tinggi bonsai berkisar antara 50 cm sampai 150 cm. Dengan tinggi seperti itu, maka tanaman memungkinkan untuk ditanam pada media pot. Tanaman yang dijadikan bonsai sendiri sebenarnya mempunyai ukuran yang cukup besar, bahkan tingginya bisa sampai puluhan meter pada kondisi normal. Maka dari itu, tanaman diberi perlakuan khusus agar tidak tumbuh besar. Ada banyak cara yang bisa ditempuh untuk mengerdilkan tanaman, misalnya memangkas pucuk dan akar agar hormon auksin yang memicu perpanjangan berkurang. Oke, jadi sekian video kali ini. Terima kasih telah berkunjung. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan di dalam video ini. See you in the next video.